Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi dari Prodi Komputer dan Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menerangkan tentang mata kuliah Jaringan Komputer 2 di bab 1, yaitu konsep switch. Jadi ada konsepnya, switch, tentang switch dan converged network, collision domain, serta broadcast domain. Langsung saja mengenai pengertian switch. Apa sih yang disebut switch? Nah, jadi switch itu adalah perangkat jaringan yang berguna untuk memindah jalur dari port satu ke port yang lain. Nah, switch itu juga bisa membaca MAC address yang lewat. Fungsi switch. Nah, fungsi switch itu sebenarnya sama seperti hub, yaitu sebagai pembagi sinyal dan penguat sinyal pada jaringan. Namun, switch itu lebih canggih dibandingkan hub. Jadi, switch itu bisa mengenali alamat data yang harus ditransmisikan. Terus, switch juga mampu mengatur lalu lintas data lebih baik dibandingkan hub. Nah, mengenai cara kerja switch. Jadi, cara kerja switch itu dibagi menjadi dua, yaitu switch cathode dan switch store and forward. Switch cathode itu tidak ada memori penyimpanannya. Jadi, data itu langsung dikirim. Nah, kalau misalnya switch store and forward, itu data paketnya bakalan dicek dulu. Ini tuh udah lengkap apa belum? Gitu. Jadi, di switch store and forward itu juga terdapat memori penyimpanan sementara. Jadi, otomatis pengiriman paketnya pun lebih lama dibandingkan switch cathode tadi. Gitu. Lanjut ke switch MAC address table. Jadi, switch MAC address itu apa sih? Jadi, itu tuh switch menentukan bagaimana menangani frame yang masuk menggunakan tabel alamat MAC. Gitu. Itu yang disebut dengan switch MAC address table. Nah, ini ada prosesnya. Itu pertamanya, ini kan di sini juga udah ada penggambarannya. Jadi switch itu menerima broadcast dari frame 1 ke PC 1. Dari frame dari PC 1 ke port 1. Nah, lalu proses yang kedua, jadi switch itu memasukkan source MAC address dan port switch yang menerima frame itu akan dimasukkan ke dalam alamat tabel. Nah, di sini kan juga udah ada penggambarannya. Nih, jadi switch itu memasukkan source MAC address. Nah, ini switch memasukkan source ke MAC address ya. Terus port switch menerima frame akan dimasukkan ke dalam alamat tabel. Nah, ini MAC tabelnya ya. Lalu proses yang ketiga. Nah, karena alamat tujuannya itu di broadcast nih diumumin. Jadi switch itu akan membanjiri frame. Jadinya tuh jadi semuanya tuh ngerti apa sih yang data yang akan dilewatkan di semua port kecuali yang menerima frame. Nah, ini di sini ada gambarnya ya. Lanjut ke proses yang ketiga. Yang keempat, maaf. Jadi destination device-nya itu membalas untuk broadcast. Nah, dengan unicast frame address. Nah, nih. Ya. Ada PC 1 ini ya. Nih. Dikirim deh. Nah. Lanjut. Nah,
Setelah itu, switch akan memasukkan alamat search MAC address dari PC 2 nih, dari PC 2 dan nomor port dari switch yang menerima frame ke tabel. Nah, ini udah dijelaskan. Port 1 MAC PC 1, port 2 itu empty ya. Nah, port 3 MAC PC 2. Oke, lanjut lagi ya, ini yang terakhir. Jadi sekarang switch-nya itu memforward frame ke source dan destination device karena memiliki entries dalam tabel address. Nah, yang mengidentifikasi port ini yang digunakan. Jadi frame-nya ini kembali deh ke port 1. Nah, port 1 MAC PC 1, port 2 empty, port 3 MAC PC 2. Tuh. Lalu tentang switch network. Nah, jadi di switch network ini ada form actor. Nah, form actor itu dibagi menjadi 3. Ada fixed platform, ada modular platform, dan ada stackable. Nah, fixed platform itu dapat dimodifikasi, tidak dapat dimodifikasi, atau terbatas. Jadi, fixed platform itu tidak dapat dimodifikasi. Jadi, sudah menyatu antara switch dengan portnya, itu sudah menyatu kalau yang fixed platform. Nah, kalau yang modular platform, itu kebutuhan port yang akan ditentukan itu bisa diatur dengan ditambah dengan VLAN atau virtual LAN card. Nah, terus yang ketiga itu stackable. Stackable itu seperti modular platform, tapi jumlahnya itu terbatas dan juga dihubungkan dengan kabel. Gitu. Lanjut ke frame forwarding. Nah, ini kalau frame forwarding itu bagaimana switch mengenali alamat MAC dari masing-masing komputer yang saling terhubung. Nah, ini di sini. Jadi kalau misalnya PC 1 itu menginginkan suatu data dan dikirim ke switch ini, nah nanti dari switch yang ini tuh memberitahu, oh alamat saya tuh AA. Nah, ntar masuk deh ke PC 1. Kalau misalnya enggak, PC 1 ini bakalan membroadcast ke PC-PC yang lain. Dan nanti, kalau misalnya PC 2 nih, menginginkan suatu alamat, itu nanti tinggal yang dari broadcastannya yang AA tadi gitu, yang PC 1 tadi. Jadi pemainnya di sini ada PC 1 itu alamatnya ini AA, terus PC 2 itu alamat MAC-nya itu BB, terus PC 3 ini alamat MAC-nya itu CC gitu. Terus lanjut ke converging network. Nah, converging network ini ada 2, yaitu dedicated network dan converged network. Nah, dedicated network itu gimana sih? Jadi dedicated network itu yang setiap layanannya itu memerlukan jaringan sendiri. Sedangkan yang converged network itu satu jalurnya bisa digunakan oleh banyak atau beberapa jenis data gitu. Terus lanjut ke collision. Jadi collision itu kondisi apabila ada 2 device yang mengirim data secara bersamaan. Jadinya istilahnya tuh ntar bisa tabrakan gitu. Ya akibatnya ya terdapat data yang hilang gitu. Kalau collision ini itu nggak bisa dihilangkan tapi bisa diminimalisir. Lanjut ke collision domain. Jadi collision domain itu segmen jaringan di mana paket data itu dapat saling bertabrakan. Terus broadcast domain itu jadi semua perangkat yang
tahu dari mana sinyalnya itu berasal dalam suatu segmen. Jadi bisa mendengar paket data yang berbeda. Yang berbeda yang sedang lewat. Nah, jadi tuh istilahnya kalau misalnya kita tuh lagi ngobrol nih berduaan, tapi ada orang yang denger gitu, broadcast domain. Nah, ini ada tabel antara perbedaan interface collision domain dan broadcast domain. Jadi di sini ada perangkatnya, terus memecah collision domain, memecah broadcast domain, memfilter. Nah, untuk yang memecah collision domain, untuk yang perangkat yang tidak memecah collision domain itu hanyalah repeater dan hub. Nah, untuk perangkat yang memecah broadcast domain itu hanyalah switch dengan virtualan atau VLAN dan router. Kalau untuk yang memfilter ini, yang tidak memfilter itu hanyalah perangkat, repeater, dan hub. Nah, jadi ini bisa disaksikan sendiri tabel antara perbedaan interface collision domain dan broadcast domain. Oh iya, dan note nih. Jadi, hub itu bekerjanya di layer 1. Switch itu bekerja di layer 2 dan router itu bekerja di layer 3. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.